Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput Cahayu-Jayanti. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Puput. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi buku kas dari awal pendaftaran akun sampai kita menginput transaksi-transaksi. Oke, jadi aplikasi buku kas ini tersedia untuk menginput transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, hutang dan piutang. Khususnya bagi UMKM ini, aplikasi ini dapat memudahkan untuk melakukan pencatatan. Oke teman-teman, jadi buku kas ini selain bisa untuk membantu UMKM untuk melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang ada, aplikasi buku kas ini juga bisa digunakan bagi kita untuk bisa mengontrol pengeluaran kas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi UMKM terjadi transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, hutang dan piutang, dan nantinya akan ada hasil yang dihasilkan dari aplikasi buku kas ini berupa laporan laba rugi, terus ada laporan pelanggan seperti itu, dan ada invoice-nya juga. Nah, di video kali ini nanti saya akan mencoba menginput transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu UMKM. UMKM ini bernama Grosir Kemeja Distro. Jadi UMKM ini bergerak pada bidang pakaian tentunya. Nah, nanti di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu sampai masuk ke transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, hutang dan piutang, sampai kita nanti mencetak laporan-laporan seperti laporan laba rugi, laporan hutang piutang, laporan pelanggan dan lain-lain, untuk sebagai output dari transaksi-transaksi yang nantinya kita input ke dalam aplikasi buku kas ini. Nah teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa Grosir Kemeja Distro ini tidak melakukan transaksi hutang dan piutang. Jadi Grosir Kemeja Distro ini hanya melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi nanti output dari transaksi yang kita input ini adalah laporan laba rugi. Nah, nanti akan saya tampilkan screen recorder untuk menampilkan video tutorial dari pendaftaran akun sampai nanti output yang kita hasilkan dari aplikasi buku kas ini. Ya oke teman-teman, langsung aja sekarang kita masuk ke video tutorialnya dari awal kita pendaftaran akun untuk Grosir Kemeja Distro sampai kita masukkan transaksi-transaksinya sampai kita menghasilkan output dari transaksi-transaksi yang kita input ke dalam buku kas. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Nah, pertama-tama kita download dulu aplikasinya. Kita klik buku kas. Karena di sini saya sudah mendownload, kita tinggal buka. Kita tunggu. Nah, baru di sini kita bisa memasukkan nomor yang akan disertakan. Kita pakai SMS. Kita tunggu sampai kodenya masuk melalui SMS. Ya. Oke. Di sini karena saya akan menginput data pada toko Grosir Kemeja Distro, jadi kita ketik di sini Grosir Kemeja Distro sebagai nama bisnis. Kategori bisnisnya ada pakaian. Oke, setelah selesai kita simpan. Jadi teman-teman, seperti inilah tampilan aplikasi buku kas di bagian profil. Nah, nanti diunduh laporan ini ketika kita sudah melakukan input data untuk mendownload laporannya. Kita klik dulu. Nah, di sini ada laporan laba rugi, laporan hutang piutang, laporan pelanggan. Oke, kita ke hutang. Seperti yang kalian ketahui, di sini ada tambah hutang piutang ketika kita memiliki hutang diinput ke aplikasi buku kas, dan ketika ada pelanggan yang memiliki piutang ke kita agar tercatat dengan jelas. Dan di sini ada transaksi
kita bisa tambah transaksi. Nah, di sini ada penjualan dan pengeluaran. Seperti yang kalian ketahui, kita bisa klik penjualan ketika kita memang ada penjualan, kita bisa klik pengeluaran ketika memang kita ada pengeluaran. Ya, kita batalkan dulu. Ya oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama pada bulan November 2020. Karena di sini terjadi transaksi penjualan tunai, kita ke menu transaksi. Klik tambah transaksi, kemudian kita isi. Di sini terjadi penjualan tunai 36 pieces kemeja pendek. Kita masukkan nominalnya. Nominalnya sebanyak 1.440.000. Kita klik checklist, kita isi catatan atau keterangannya. Penjualan tunai 36 pieces kemeja pendek. Kita isi tanggalnya 1 November 2020. Setelah selesai kita terapkan. Karena ini penjualan tunai, kita tetap pilih lunas. Kemudian simpan transaksi. Ya, selain itu pada tanggal 1 November 2020 terjadi pengeluaran, yaitu untuk yang pertama ada bensin motor. Tambah transaksi baru, kita ke pengeluaran. Ya, masukkan nominalnya 20.000. Kita klik checklist. Pilih kategori transportasi bensin motor. Kita atur tanggalnya 1 November 2020. Terapkan. Karena lunas, kita tetap pakai yang lunas. Kemudian simpan transaksi. Oke, saya mengerti. Nah, kemudian kita di sini terjadi pengeluaran lagi, yaitu uang makan. Kita klik tambah transaksi, pengeluaran. Nominalnya 40.000. Kita klik checklist, pilih kategori makanan dan minuman seperti bensin motor, terus catatan atau keterangannya uang makan. Pada tanggal, kita atur tanggalnya 1 November 2020, terapkan, simpan transaksi. Oke, selesai. Untuk tanggal 1 selesai, dan kemudian kita lanjut ke tanggal 2 November 2020. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 2 November 2020. Di sini terjadi transaksi penjualan tunai 6 pieces kemeja pendek jumbo dan 5 pieces kemeja pendek. Dan juga terjadi transaksi pengeluaran berupa uang makan. Kita klik tambah transaksi. Kita masukkan yang pertama untuk 6 pieces kemeja pendek jumbo, jumlahnya ada 300.000 nominalnya. Kita klik checklist, kita isi catatan atau keterangannya. Penjualan tunai 6 pieces kemeja pendek jumbo. Oke, kita atur tanggalnya tanggal 2 November 2020. Setelah itu kita terapkan. Nah, baru simpan transaksi. Untuk transaksi yang pertama di tanggal 2 November sudah kita input, kemudian kita masukkan transaksi yang kedua, yaitu penjualan tunai 5 pieces kemeja pendek. Kita tambah transaksi baru. Kita masukkan nominalnya 250.000. Kita klik checklist. Kita masukkan catatan atau keterangan. Penjualan tunai 5 pieces kemeja pendek. Kemudian kita atur tanggalnya 2 November 2020, terapkan. Setelah itu simpan transaksi. Nah, kemudian kita input lagi pengeluaran pada tanggal 2 November 2020. Kita klik tambah transaksi baru ke pengeluaran. Oke. Kita masukkan nominalnya 40.000. Kita checklist.
Karena ini uang makan, kita pilih kategorinya makanan dan minuman. Catatan atau keterangan kita isi uang makan. Kemudian pilih tanggalnya 2 November 2020. Kita terapkan, setelah itu simpan transaksi. Ya. Transaksi pada tanggal 2 November 2020 sudah selesai diinput. Kemudian kita akan masuk ke transaksi tanggal 3 November 2020. Berhubung di sini ada transaksi penjualan tunai 4 pieces kemeja pendek dan 10 pieces kemeja pendek jumbo. Kita masuk ke tambah transaksi. Kita masukkan nominalnya 180.000. Kita checklist, kita masukkan catatan penjualan tunai 4 pieces kemeja pendek. Kita atur tanggalnya seperti tadi, 3 November 2020 kita terapkan. Karena penjualan tunai, kita masih pakai lunas. Simpan transaksi. Kemudian kita input untuk transaksi berikutnya, penjualan tunai 10 pieces kemeja pendek jumbo dengan nominal 500.000. Penjualan tunai 10 pieces kemeja pendek jumbo. Kita atur tanggalnya lagi, tanggal 3 November 2020. Terapkan, simpan transaksi. Ya, kemudian pada tanggal 3 November 2020 masih terjadi transaksi pengeluaran kas, yaitu uang makan. Karena di sini uang makan itu per hari. Kita masukkan untuk pengeluarannya. Oke. Kita masukkan nominalnya 40.000. Pilih kategori makanan dan minuman, uang makan. Tanggalnya kita terapkan 3 November 2020. Simpan transaksi. Oke, tanggal 3 November 2020 transaksinya telah selesai kita input, dan kemudian kita akan masuk ke transaksi tanggal 4 November 2020. Kita masuk ke tambah transaksi karena di sini terjadi penjualan tunai. Tambah transaksi, kita masuk ke nominalnya 1.032.000. Oh, mohon maaf salah. 1.032.000. Penjualan tunai 24 pieces kemeja pendek. Kita atur tanggalnya, tanggal 4 November 2020. Terapkan, kita simpan transaksi. Ya, kemudian tanggal 4 ada pengeluaran lagi uang makan seperti yang tadi saya bilang. Uang makan dibayar per hari. Jadi setiap harinya uang makan nominalnya 40.000. Kita masukkan, kita checklist, pilih kategori seperti biasa, uang makan. Kita atur tanggalnya. Ya. Tanggal 4 November 2020. Terapkan, simpan transaksi. Nah, untuk tanggal 4 November 2020 telah selesai. Kemudian kita akan masuk ke transaksi tanggal 5 November 2020. Karena di sini ada transaksi penjualan tunai dan pengeluaran. Kita masuk ke tambah transaksi lagi. Kita masuk ke nominalnya 576.000. Penjualan tunai 12 pieces kemeja flanel. Kita atur tanggalnya tanggal 5 November 2020. Terapkan. Kita simpan transaksi.
Nah, kemudian kita masuk lagi ke tambah transaksi baru. Di sini terjadi penjualan tunai lagi, nominalnya 86.000. Kita checklist. Penjualan tunai 2 pieces kemeja pendek. Kita atur lagi tanggalnya. Tanggal 5 November 2020. Ya, simpan transaksi. Nah, pada tanggal 5 masih ada transaksi pengeluaran kas, yaitu pembayaran uang makan. Tambah transaksi baru, kita masuk ke pengeluaran, kita isi nominalnya, klik checklist, pilih kategori seperti biasa, makanan dan minuman. Catatan atau keterangan uang makan. Kita atur tanggalnya, tanggal 5 November 2020. Kita terapkan, kita simpan transaksi. Oke, tanggal 5 November 2020 telah selesai. Kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 6 November 2020. Kita tambah transaksi. Kita masukkan nominalnya 360.000. Kita klik checklist. Penjualan tunai 8 pieces kemeja pendek. Kita atur tanggalnya, tanggal 6 November 2020, terapkan, simpan transaksi. Kemudian tambah transaksi baru, pengeluaran. Jadi ini masih di transaksi tanggal 6 November 2020. Ini untuk uang makan, seperti yang saya bilang, uang makan dibayar per hari. Jadi setiap harinya kita input uang makan untuk sebagai pengeluaran. Uang makan pada tanggal 6 November 2020. Terapkan, kita simpan transaksi. Ya oke, tanggal 6 November 2020 telah selesai kita input. Kemudian kita masuk ke tanggal 7 November 2020. Oh, mohon maaf. Tanggal 6 November 2020 terjadi transaksi pengeluaran juga, uang bensin motor. Kita tambah transaksi. Kita masuk ke pengeluaran bensin motor sebesar 20.000. Kita klik, pilih kategori transportasi uang bensin motor. Ya, tanggal 6 November 2020. Terapkan, kita simpan transaksi. Ya, kita cek dulu apakah sudah benar. Ya oke, semuanya sudah benar. Kita masuk lagi ke transaksi tanggal 7 November 2020. Kemudian kita akan masuk ke transaksi tanggal 30 November 2020. Kita langsung masukkan saja. Di sini terjadi 4 transaksi. 3 transaksi penjualan. 200.000. Penjualan tunai 4 pieces kemeja pendek jumbo. Kita pilih tanggalnya, tanggal 30 November, terapkan, kita simpan transaksi. Lalu kita input lagi transaksi yang kedua. Kita masukkan 165.000. 165.000. Penjualan tunai 3 pieces kemeja pendek. Ya, kita masukkan tanggal 30 November 2020. Kita simpan transaksi. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya tanggal 60 November 2020. 60.000. Kita
kita masukkan penjualan Ya, di sini sudah tercatat pengeluarannya. Kita ke profil, unduh laporan, kita ubah. Kita terapkan tanggal 1 November 2020 sampai tanggal 30 November 2020. Oke, kita lanjut lalu kita unduh. Oke teman-teman, telah selesai diunduh, kemudian kita akan membuka laporan laba rugi yang tadi telah kita cetak. Ya, ini dia teman-teman tampilan untuk laporan laba rugi pada grosir kemeja distro pada tanggal 1 November 2020 sampai 30 November 2020. Kita langsung ke bawah. Kita lihat terdapat penjualan 147.934.000 dengan pengeluaran 119.763.000, keuntungannya 28.171.000. Oke. Ya oke teman-teman, itu tadi sedikit video tutorial dari saya bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi buku kas. Terima kasih karena kalian sudah menonton video tutorial saya sampai akhir. Meskipun tidak saya sertakan transaksinya sampai terakhir karena untuk mempersingkat waktu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kalimat saya. Terima kasih, saya Pupu Cahaya Wijayanti. Semoga bisa bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.